Hari ini kita akan membahas 5 hal yang harus Anda pelajari dan pikirkan sebelum mulai mencoba untuk hamil. Nomor 1, metode kontrasepsi. Jadi ada banyak miskomunikasi atau informasi yang salah tentang berapa lama Anda harus berhenti menggunakan kontrasepsi sebelum Anda mulai mencoba untuk hamil. Jadi saya ingin membicarakan hal itu. Jika Anda menggunakan kondom atau semacam metode penghalang untuk kontrasepsi Anda dapat berhenti ketika Anda siap untuk mulai mencoba hamil. Jika Anda menggunakan metode kontrasepsi hormonal, seperti pil kebon, Nuvaring, atau koyo kebon, Anda harus berhenti beberapa bulan sebelum mencoba untuk hamil. Anda mungkin juga ingin mempelajari siklus Anda sendiri untuk mengetahui apakah ada masalah. Ketika Anda menggunakan kebon hormonal, seperti koyo kebon, pil kebon, alasan mengapa Anda mengalami perdarahan atau siklus yang teratur adalah karena Anda sebenarnya menarik diri dari hormon yang Anda konsumsi. Tubuh Anda sendiri tidak berovulasi. Tubuh Anda sendiri tidak merekrut dan melepaskan sel telur setiap bulannya. Jadi, perdarahan yang Anda alami bukan berasal dari sistem hormon Anda sendiri. Anda mungkin ingin menghentikan metode kontrasepsi hormonal Anda beberapa bulan sebelum Anda mulai untuk mempelajari siklus Anda. Tapi ini tidak diperlukan, dan ada kesalahpahaman bahwa memang perlu waktu beberapa bulan untuk mencoba hamil. Beberapa orang hamil sebelum mereka siap. Jadi, beberapa orang menghentikan pil kebon mereka dan langsung berovulasi, dan langsung hamil. Dan itu mungkin terjadi sedikit terlalu cepat. Jadi, jika Anda benar-benar belum siap untuk hamil, hentikanlah metode kontrasepsi hormonal. Pada saat yang sama, gunakanlah semacam metode penghalang saat Anda mempelajari siklus Anda dan bersiap-siap untuk hamil. Tetapi, periode pencucian atau waktu untuk mengeluarkan hormon dari sistem Anda sebelum Anda hamil adalah kesalahpahaman yang nyata. Dan itu tidak perlu. Dan jika Anda menghentikan kontrasepsi hormonal Anda, dan Anda tidak mendapatkan menstruasi selama beberapa bulan, atau menstruasi Anda sangat tidak dapat diprediksi dan tidak teratur, maka Anda harus memeriksakan diri ke dokter. Kemudian Anda dapat belajar sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Satu hal, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan ke saluran ini. Oke. Jenis metode kebon lainnya seperti alat kontrasepsi dalam rahim, misalnya, ada beberapa alat kontrasepsi dalam rahim dari tembaga, ada juga alat kontrasepsi dalam rahim hormonal. Sekarang, Anda mungkin ingin melepas IUD beberapa bulan sebelum Anda siap untuk mulai mencoba melihat bagaimana siklus menstruasi Anda. Tapi ingatlah untuk menggunakan metode penghalang, seperti kondom jika Anda belum siap untuk hamil. Jenis lain dari metode kontrasepsi adalah implan atau suntikan Depo-Provera. Keduanya merupakan suntikan jangka panjang dan membutuhkan waktu untuk pulih. Ini bisa berada dalam sistem Anda hingga 3 bulan setelah pemotretan, dan bisa memakan waktu beberapa bulan setelah Anda melewatkan suntikan yang seharusnya Anda lakukan, agar tubuh Anda benar-benar mulai berovulasi lagi. Jadi itu adalah jenis metode kontrasepsi, implan atau suntikan Depo-Provera yang harus Anda pertimbangkan untuk dihentikan beberapa bulan sebelum Anda benar-benar siap untuk mulai mencoba hamil. Nomor 2, Anda berencana untuk hamil. Ingatlah, semakin sehat Anda, semakin subur Anda, dan semakin sehat pula kehamilan yang akan Anda jalani. Pertama, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah nutrisi. Makan dengan baik, lebih banyak makanan utuh, diet yang bervariasi, dan mengurangi makanan olahan. Kedua, olahraga. Anda harus menggerakkan tubuh Anda. Menggerakkan tubuh itu menyehatkan. Ini mengurangi stres. Ini meningkatkan fungsi tubuh. Anda perlu mempertimbangkan untuk menemukan rutinitas olahraga yang dapat Anda ikuti. Anda juga perlu mempertimbangkan olahraga yang lebih bersifat restoratif dan tidak terlalu membuat tubuh Anda stres, seperti yoga. Jadi, bicarakan dengan dokter Anda tentang apa yang tepat untuk Anda. Ketiga, bagian dari menjadi sehat adalah manajemen stres. Kita tidak bisa menghilangkan stres dari hidup kita.
Tapi kita bisa bekerja sangat keras untuk membangun alat yang kita simpan dalam kotak peralatan manajemen stres kita. Jadi, jika Anda sudah mempraktikkan perawatan diri dan memiliki cara untuk mengelola stres, itu luar biasa. Jika belum, ini adalah waktu yang tepat. Tidak ada kata terlalu dini untuk mulai membangun alat-alat ini. Entah itu membuat jurnal, berjalan kaki, aplikasi mindfulness di ponsel, membaca, meluangkan waktu untuk menemukan apa yang membuat Anda bahagia. Kemudian, Anda harus benar-benar mempelajari lebih dalam dan memelihara kebiasaan-kebiasaan ini. Keempat, bagian dari hidup sehat adalah tidur. Saya tidak bisa terlalu menekankan pentingnya tidur. Jadi, 7 hingga 8 jam per malam adalah prioritas utama. Tidur membantu memberi kita energi untuk terus berolahraga. Energi untuk membuat pilihan makanan yang sehat. Ini membantu manajemen stres kami. Hal ini sangat penting bagi banyak aspek kesehatan kita. Jadi, jadikan tidur sebagai prioritas dan bagian dari hidup sehat. Kelima, pertanyaan yang sering muncul saat Anda mencoba untuk hamil adalah, bagaimana dengan suplemen nutrisi? Vitamin prenatal yang baik sangat penting ketika Anda mencoba untuk hamil. Asam folat dan vitamin prenatal dapat mengurangi risiko cacat tabung saraf. Anda perlu mengonsumsi suplemen nutrisi ini sebelum Anda hamil atau di awal kehamilan. Ada hal-hal penting lainnya dalam vitamin prenatal, seperti vitamin D, vitamin C, dan zat besi. Hal-hal yang membantu ini hanya menambah dan melengkapi apa yang sudah Anda dapatkan dalam rutinitas nutrisi yang baik. Nomor 3, Anda berencana untuk mencoba hamil. Anda harus mempelajari siklus menstruasi Anda. Banyak wanita yang mencoba untuk hamil selama lebih dari 1 tahun dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu kapan mereka harus mencoba untuk hamil. Mereka bahkan tidak mengerti apa itu siklus hari pertama dalam siklus menstruasi. Tidak ada kata terlalu cepat untuk mempelajari tubuh Anda dan memahami siklus menstruasi Anda. Ini akan membantu Anda saat mencoba hamil dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk hamil. Jadi mulailah melacak siklus Anda. Ada aplikasi untuk ponsel Anda, ada jenis kalender kuno untuk mengetahui siklus Anda. Kebanyakan wanita tidak memiliki siklus menstruasi 28 hari yang sempurna. Beberapa wanita, bagi mereka, menstruasi terjadi setiap 30 hari sekali. Dan terkadang bisa sedikit bervariasi. Dalam 1 bulan, bisa jadi 27 hari antara hari pertama pendarahan. Kadang-kadang bisa 32 hari. Tapi hanya ingin mengenal Anda sedikit. Dan di tengah-tengah siklus Anda adalah saat Anda berovulasi. Siklus hari pertama adalah hari pertama perdarahan dan siklus. Dan hari terakhir dari siklus haid Anda adalah sehari sebelum haid berikutnya. Dan di tengah-tengah itu adalah saat Anda berovulasi. Dan itulah waktu terbaik untuk mencoba hamil. Jadi, jika Anda memiliki siklus menstruasi 28 hari yang sangat konsisten, yang, sekali lagi, tidak dimiliki oleh sebagian besar wanita, tetapi jika Anda salah satu dari mereka, kemungkinan besar Anda berovulasi pada hari ke-14 siklus. Tapi setiap orang sedikit berbeda. Pada beberapa siklus, Anda bisa berovulasi sekitar hari ke-12 atau ke-15. Ini bisa sedikit berbeda, tetapi dengan melacak dan mempelajari tentang Anda akan mengetahui siklus menstruasi Anda. Dan Anda juga dapat mulai mencari tanda-tanda ovulasi. Ini termasuk peningkatan lendir serviks, kadang-kadang sedikit rasa sakit, semacam kesadaran dan rasa sakit yang berhubungan dengan ovulasi. Sumber yang sangat bagus untuk mempelajari siklus dan ovulasi Anda adalah buku Mengambil Alih Kesuburan Anda. Ini adalah buku yang fantastis. Buku ini telah diterbitkan selama lebih dari 20 tahun oleh penulisnya, Tony Weschler. Ini adalah sumber yang fantastis. Ini adalah buku yang sangat besar, tapi itu karena ada banyak grafik. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pelacakan suhu tubuh basal, Anda dapat mempelajarinya dari buku itu. Anda dapat mempelajari tentang alat prediktor ovulasi.
Hanya dengan mempelajari tentang tubuh Anda dan mencatat sedikit saja, akan sangat membantu Anda untuk memahami lebih banyak tentang diri Anda. Dengan demikian, ketika Anda siap untuk hamil, itu akan menjadi sedikit lebih mudah dan semoga menjadi proses yang lebih cepat bagi Anda. Nomor 4. Mengatur waktu hubungan intim di sekitar waktu ovulasi. Ini bukanlah suatu momen tunggal di mana Anda harus melakukan hubungan intim untuk hamil. Orang-orang bisa sangat stres tentang hal ini. Jadi pahami fisiologinya, dan mudah-mudahan itu akan mengurangi stres Anda sedikit. Dengar, sel telur berovulasi di tengah siklus menstruasi. Dan telur dapat bertahan hidup selama sekitar 12 hingga 24 jam. Jadi setelah dilepaskan dari ovarium dan berada di tuba falopi, ia siap untuk melihat sperma selama sekitar 12 hingga 24 jam. Sekarang, sperma dapat bertahan hidup selama 96 jam, beberapa hari setelah ejakulasi dan setelah berhubungan intim. Jadi, Anda tidak perlu menemukan satu momen ajaib dalam siklus menstruasi Anda untuk melakukan hubungan intim. Anda dapat melakukan hubungan intim beberapa kali sekitar minggu ovulasi. Tidak harus setiap hari, tidak harus 2 hari sekali, tidak harus pada waktu tertentu dalam sehari. Saya tahu bahwa mencoba untuk hamil, jika tidak terjadi dengan mudah, rasanya seperti di luar kendali. Dan itu tidak terasa menyenangkan. Jadi, mencoba mempersempit jendela ini dan benar-benar mencoba untuk mengontrol kapan adalah mekanisme coping yang nyata bagi banyak orang ketika mereka mencoba untuk hamil. Tapi ingatlah fisiologinya. Cari tahu kapan Anda berovulasi di tengah-tengah siklus menstruasi Anda. Dan cobalah untuk melakukan hubungan intim 2 atau 3 kali dalam minggu itu, dan sperma akan ada di sana ketika sel telur ada di sana. Nomor 5. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus mencari perawatan medis sebelum Anda mulai mencoba untuk hamil atau di awal prosesnya. Jadi, jika Anda memiliki kondisi medis kronis, sesuatu yang sedang Anda obati, seperti artritis reumatoid, kolitis ulcerativa, tekanan darah tinggi, riwayat penyakit jantung. Alasan apapun yang membuat Anda berada dalam perawatan medis. Pastikan bahwa dokter tersebut mengetahui bahwa Anda berencana untuk mencoba hamil. Dan pahami apakah salah satu obat dapat berdampak pada Anda jika Anda hamil. Di sisi lain, jika Anda memiliki sperma, apakah obat yang Anda konsumsi akan memengaruhi produksi sperma Anda? Banyak pria tidak menyadari bahwa mengonsumsi testosteron eksogen dengan alasan apapun seperti implan atau koyo sebenarnya akan menurunkan produksi sperma. Jadi terkadang orang tidak memiliki gejala apapun. Mereka tidak memiliki masalah dengan hubungan seksual, tetapi sebenarnya mereka memiliki jumlah sperma yang rendah. Jadi, jika Anda memiliki obat yang sedang Anda konsumsi, penyakit medis kronis apapun, pastikan Anda memiliki perawatan prakonsepsi yang baik. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang diketahui dapat memengaruhi kesehatan reproduksi Anda, jika Anda memiliki riwayat pengobatan kanker, menerima kemoterapi atau radiasi yang dapat memengaruhi kesehatan sel telur dan sperma Anda, segera periksakan diri Anda lebih cepat daripada nanti. Jika Anda mengetahui bahwa Anda menderita sindrom ovarium polikistik atau pernah didiagnosis dengan endometriosis di masa lalu, lakukanlah tes lebih cepat daripada nanti. Senang rasanya mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja dan membuat strategi untuk membantu Anda membangun keluarga. Selain itu, kita juga tahu bahwa kesuburan menurun seiring bertambahnya usia. Kami benar-benar berasumsi bahwa ketika kami mulai mencoba untuk hamil, hal itu akan terjadi lebih mudah dari yang kami inginkan. Kami ingin seperti yang ada di film. Tetapi kesuburan menurun seiring bertambahnya usia untuk orang yang memiliki sel telur dan orang yang memiliki sperma. Jadi, terutama jika Anda memiliki sel telur dan berusia 35 tahun atau lebih. Jika belum terjadi dalam 6 bulan pertama setelah mencoba dan Anda memiliki siklus menstruasi yang teratur dan dapat diprediksi, jangan menunggu sampai 1 tahun penuh untuk melakukan tes. Melakukan tes bukan berarti Anda melakukan pengobatan,
Tetapi Anda benar-benar ingin mengetahui lebih cepat, bukannya nanti, apakah ada masalah sperma atau masalah anatomi yang akan memengaruhi peluang Anda. Jadi, perawatan prakonsepsi yang baik adalah bagian yang sangat penting dalam mempersiapkan diri untuk memulai sebuah keluarga. Terima kasih sudah menonton, semoga ini sangat membantu.